Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji dan puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Rabbul Alamin, yang mana dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Jalla Jalaluh maka sempurnalah kebaikan-kebaikan. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu, salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Masyarul muslimin wal muslimat jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Kita bersyukur atas limpahan berkah yang diberikan oleh Allah Jalla Jalaluh kepada kita. Kemudian salawat beriring salam kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala Sayyidina wa Maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari yang berbarokah ini kita bisa duduk, kita bisa melanjutkan pelajaran dan kajian kita menimba ilmu Allah Jalla Jalaluh dan mempelajari apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, insyaallah pada kesempatan sore hari yang berbarokah ini kita akan mulai pembahasan baru kita setelah selesai kemarin kita bahas tentang Kitabul Adab yang dituliskan oleh Syekh Fuad bin Abdul Aziz. Dan insyaallah pada kesempatan sore hari yang berbarokah ini, yaitu di minggu pertama dan yang kedua, insyaallah kita akan membahas kitab yang dituliskan oleh ustadz kita, kitab yang dituliskan oleh guru kita, yaitu Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu ta'ala. Kitab yang beliau tulis adalah Prinsip Dasar Islam menurut Al-Quran dan Sunnah yang sahih sesuai dengan pemahaman para salaful ummah. Nam jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, setiap muslim dan muslimah wajib meyakini bahwasanya agama Islam adalah agama yang paling benar di sisi Allah Jalla Jalaluh. Karena Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang paling dicintai, agama yang diridhai oleh Allah tabaraka wa ta'ala adalah agama Islam. Kenapa? Karena semua syariat dari agama sebelumnya itu terkumpul dalam agama Islam. Kita diperintahkan untuk menghormati Nabi Isa alaihissalam, ada di sana. Kita diperintahkan untuk menghormati Nabi Musa alaihissalam, maka lengkap dalam agama Islam itu dijelaskan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian Allah Jalla Jalaluhu mengatakan wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari selain agama Islam, dia tidak akan diterima hal tersebut, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan walladzi nafsu Muhammadin biyadi, maka demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyun wala nasraniyun, dan tidaklah ada dari umat ini, dari kalangan orang-orang Yahudi dan kalangan orang-orang Nasrani mendengar summa yamutu walam yu'min, mendengar bahwasanya ada nabi yang diutus di akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dia membawa Al-Quran, yang membawa wahyu dari Allah Jalla Jalaluhu dan mengajarkan kebaikan. Kemudian mereka tidak beriman, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan summa yamut, dia meninggal dunia, walam yu'min, kemudian tidak beriman, billadzi ursiltu bihi, yang aku diutus dengannya, illa kana min ashabin nar, kecuali mereka
termasuk penduduk atau penghuni dari api neraka. Maka beliau menuliskan kitab ini, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, supaya kita tahu tentang prinsip agama Islam. Sehingga tidak hanya sekedar kita mengatakan diri kita Islam, la. Tetapi Islam yang sejati itu dia akan mengerjakan semua yang diperintahkan oleh Allah sekemampuan mereka. Kemudian meninggalkan semua yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka beliau memulainya mukaddimah, bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina. Segala puji bagi Allah, kita memuji dan meminta pertolongan kepadanya. Kemudian kita meminta ampunan kepadanya dan kita berlindung kepada Allah dari buruknya jiwa-jiwa kita. Wa min sayyiati a'malina, dan dari buruknya amalan-amalan kita. Man yahdillahu fala mudhillalahu wa may yudlil fala hadiyalah. Itu barang siapa yang diberikan hidayah oleh Allah, maka tidak ada orang yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Jalla Jalaluh, maka tidak ada orang yang memberikannya hidayah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi tiada ilah yang berhak disembah melainkan Allah, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian Allah Jalla Jalaluh mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Rabbul Alamin. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai sekalian manusia, maka bertakwalah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan diri kalian dari satu, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Kemudian wa khalaqa minha zawjaha. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala membuat pasangan darinya, itu Hawa. Wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Kemudian memperkembangbiakan baik laki-laki dan perempuan di antara kalian menjadi banyak, atau dari kedua beliau menjadi banyak. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Kemudian bertakwalah kalian kepada Allah yang mana dengan namanya kalian saling meminta, wal arham, dan jagalah tali silaturahmi kalian. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah Jalla Jalaluhu senantiasa menjaga dan mengawasi kalian. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Jalla Jalaluhu dan ucapkanlah ucapan yang baik. Karena ucapan yang baik itu yuslih lakum a'malakum, akan membuat baik amalan kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dengan ucapan yang baik dan lurus akan mengampuni dosa-dosa kalian atau membuat kalian diampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Itu barang siapa yang dia taat kepada Allah, kemudian dia taat kepada Rasulnya, maka sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang sangat besar. Amma ba'du, adapun setelahnya, fa inna khairal hadisi kitabullah, maka sebaik-baik ucapan adalah kalamullah. Wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
wa syarrul umuri muhdatsatuha, kemudian seburuk-buruk suatu perkara adalah yang diada-adakan. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena sungguhnya sesuatu yang diada-adakan itu adalah sesuatu yang diharamkan. Wa kulla bid'atin dalalah, dan semua bid'ah itu adalah sesat. Wa kulla dalalatin finnar, dan semua yang sesat itu berada di neraka. Maka kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, setiap muslim maka hendaknya dia meyakini bahwasanya yang paling besar di antara karunia dari Allah tabaraka wa taala adalah agama Islam. Itu adalah modal pertama seseorang itu akan dibuat masuk surga oleh Allah Jalla Jalaluhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu." Sungguh kalian tidak akan bisa masuk surga sampai kalian beriman. Dan beriman itu adalah ketika kita masuk ke dalam agama Islam. Mengimani bahwasanya Allah tabaraka wa taala tidak ada sekutu baginya, kemudian kita ibadahi dengan semua yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka agama Islam itu adalah agama atau karunia dari Allah Jalla Jalaluhu yang sangat besar, yang mana seorang muslim wajib bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan oleh Allah Jalla Jalaluhu dan atas hidayah ke dalam agama Islam, karena ini adalah nikmat yang paling besar dan menjadi kunci kita bisa dimasukkan ke dalam surga Allah Jalla Jalaluhu. Seandainya ada orang yang melakukan kebaikan, dia mengeluarkan hartanya di jalan Allah, dia berinfak di jalan Allah, tapi tidak meyakini bahwasanya Allah itu satu. Dia tidak meyakini bahwasanya ada kewajiban sholat, atau meyakini bahwasanya Nabi adalah hamba dan utusan Allah. Dia tidak meyakini sholat, dia tidak meyakini zakat, dia tidak meyakini puasa, dia tidak meyakini berhaji ke Baitullah itu adalah kewajiban. Maka wallahi dia tidak akan dimasukkan ke dalam surga Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian agama Islam ini adalah agama yang sempurna jemaah, yang enggak perlu untuk ditambah dan enggak perlu untuk dikurangi. Maka Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Maka pada hari ini, itu ketika beliau haji wada, ketika beliau sudah di akhir dari akan meninggal dunia beliau, maka Allah Jalla Jalaluhu menyempurnakan agama ini, semuanya dilengkapi, nikmat juga diberikan oleh Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, pada hari ini telah aku sempurnakan agama untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan aku telah ridhoi agama Islam adalah agama yang sempurna bagi kalian dan aku ridhoi. Maka jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, sebagai bukti syukur kita kepada Allah Jalla Jalaluhu dengan nikmat ini, maka hendaknya kita menjadi muslim yang diridhai oleh Allah tabaraka wa taala, yaitu dengan mengerjakan semua yang diperintahkan oleh Allah, kemudian menjauhkan dari semua apa yang diharamkan oleh Allah tabaraka wa taala. Kita menjadikan Islam sebagai agama kita. Kita yakin bahwasanya Muhammad adalah nabi dan utusan Allah tabaraka wa taala. Kemudian harus menerima agama Islam ini sepenuhnya jemaah. Walaupun terkadang agama Islam itu kadang dalam syariatnya ada yang tidak sesuai dengan akal. Walaupun tidak sesuai dengan akal, antum harus menerima hal tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam atau disebutkan oleh Ali radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Lau kana dinu bi ra'yi." Seandainya kalau agama itu akal-akalan, la kana asfalul khuffi aula bimasihima min a'la. Maka sungguh engkau mengusap bagian bawah sepatu itu lebih utama daripada di atas. Nanti ada syariat boleh orang itu ketika dia wudu, kemudian dia pakai sepatu, kemudian nanti batal wudunya karena dia kentut, dia kencing, boleh dia tidak membuka sepatunya. Kemudian yang diusap diajarkan oleh Nabi SAW adalah atasnya. Maka kata Ali radhiyallahu ta'ala anhu, seandainya kalau agama itu akal-akalan, kan seharusnya yang diusap itu yang di bawah. Karena yang di bawah itu yang kotor. Maka kita bisa mengambil faedah di sini, banyak di antara syariat Allah yang terkadang tidak sesuai dengan akal kita. Maka kita harus berserah diri dan menerima syariat tersebut walaupun tidak nyambung dengan akal. Contoh saja, sholat yang kita kerjakan tadi, kenapa kok harus sholat asar itu 4 rakaat? Kenapa kok harus sholat maghrib itu 3 rakaat? Kenapa kok harus subuh itu 2 rakaat?
Kenapa kok Isya itu harus 4 rakaat? Seharusnya Isya itu jangan 4 rakaat jemaah, 2 rakaat saja. Karena kenapa? Antum baru pulang selesai dari kerja, lagi capek, antum luar biasa capeknya, apalagi di perjalanan, ada bau knalpot, suara klakson, kemudian udah pusing juga dari kantor, banyak tugas. Seharusnya Isya itu dikerjakan 2 rakaat, tapi dikerjakan 4 rakaat. Kadang-kadang kita merasa mengeluh dengan hal tersebut. Kita katakan itulah bahwasanya banyak syariat Islam itu tidak sesuai dengan akal pikiran kita. Maka yang wajib bagi kita adalah menerima agama Islam dengan sepenuh hati dan meyakininya, yaitu kita mengerjakan apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengamalkan sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh beliau. Kemudian jika seorang ingin menjadi muslim sejati, maka hendaknya dia mengikut atau menjadi pengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya sekedar sangkaan saja atau klaim saja. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita mencintai beliau, maka sepenuh hati harus kita cintai dan mengamalkan amalan yang dikerjakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sebagaimana yang pernah kita sebutkan, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, nanti di akhir dari kiamat, ketika kita sudah dikumpulkan oleh Allah Jalla Jalaluhu di padang mahsyar, nanti ada waktu ketika kita masuk ke telaganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di sana ada kejadian yang mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai berdoa kepada Allah Jalla Jalaluhu, jangan sampai terjadi hal tersebut. Atau beliau memohon supaya orang-orang itu diberikan kemudahan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Maka nanti datang orang-orang dari kalangan kaum muslimin yang dia ingin masuk ke telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dihadang oleh malaikat, nggak boleh masuk dia ke telaga Al-Kautsar, jemaah. Akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ummati, 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 ya Allah, umatku ya Allah, kasihkan dia supaya dia bisa masuk ke telagaku ya Allah, supaya dia bisa meminum dan tidak akan pernah haus selama-lamanya ya Allah. Tapi dikatakan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Muhammad, anta la tadri ma dasu ba'dak. Wahai Muhammad, engkau enggak tahu setelah engkau meninggal dunia apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang mengatakan mencintai engkau. Apa yang dia kerjakan oleh orang-orang yang setelah engkau meninggal dunia. Banyak orang-orang itu tidak peduli dengan ajaran yang engkau syariatkan. Bahkan banyak orang-orang yang mencela syariat tersebut. Misal contohnya jemaah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita itu disunahkan untuk berjenggot. Sebagian para ulama mengatakan hukumnya adalah wajib berjenggot. Tapi ternyata ada di antara kita mengejek, mengatakan itu adalah kambing, mengejek ini adalah tambah panjang jenggotnya, tambah bodoh kata mereka. Maka jelas orang-orang tersebut adalah orang-orang yang akan dihinakan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka kita lihat kata beliau rahimahullahu ta'ala, kondisi umat Islam pada waktu sekarang ini. Banyak di antara mereka yang mengaku dirinya Islam, bahkan di KTP-nya ada tulisan Islam di sana, tetapi mereka tidak tahu tentang Islam. Banyak antum dapati orang itu dia KTP-nya Islam, tapi dia tidak pernah sholat, apalagi mengerjakan puasa, apalagi dia mengerjakan amalan-amalan soleh yang lainnya. Mereka tidak faham dengan hal tersebut. Bahkan ada di antara mereka tahu itu kewajiban, mereka lalaikan, mereka tidak mengerjakan apa yang diajarkan oleh Islam. Bahkan ada ritual-ritual yang mereka amalkan hanya ikutan-ikutan saja. Ada orang mengerjakan sholat ya ikut-ikutan saja. Ya orang ruku dia ikut ruku, orang baca ini dia ikut baca ini, dan dia enggak faham dan tidak mengikhlaskan amalan tersebut karena Allahu Tabaraka wa Ta'ala. Maka kita jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, maka terus untuk berusaha untuk mengamalkan amalan yang dikerjakan dan diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk kalian, wa amwalikum, dan harta-harta kalian. Allah enggak peduli dengan hal tersebut. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, tetapi Allah melihat kepada hati-hati kalian dan amalan-amalan kalian. Kita katakan bahwasanya orang muslim itu tidak dibeda-bedakan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Mau kaya mau miskin dia terserah. Semua di mata Allah itu adalah sama. Kecuali siapa mereka? Orang-orang yang bertakwa
bertakwa kepada Allah Jalla Jalaluhu, yang dia menghadirkan hatinya kemudian dia melakukan amalan-amalan soleh. Sebagaimana Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah, orang-orang yang paling diberkahi oleh Allah adalah orang-orang yang dia bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka seorang muslim dan muslimah wajib baginya untuk belajar tentang agama Islam berdasarkan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW dan sesuai dengan pemahaman sahabat. Jemaah, jangan dilepaskan tiga hal ini: Al-Quran, sunnah Nabi sesuai dengan pemahaman sahabat. Karena kalau dia sampai lepaskan salah satu, dia akan tersesat. Bahkan Nabi SAW mengatakan, taraktukum ala mislil baydo, aku tinggalkan kalian sesuatu yang sangat terang sekali, lailuha kanahariha, yang mana malamnya itu seperti siang hari, la yazigu anha illa halik. Maka tidaklah orang yang berlepas diri, orang yang meninggalkannya, kecuali dia akan binasa. Mana kitabullah wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnah para sahabat. Kenapa harus dipegang hal tersebut, jemaah? Karena kalau antum hanya berdasarkan Al-Quran, antum gak akan paham dengan syariat Allah Jalla Jalaluhu. Karena di dalam Al-Quran itu tidak menjelaskan secara terperinci. Anggap misalnya solat, Allah Jalla Jalaluhu memerintahkan wa aqimus salat wa atuz zakat. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat. Kemudian warka'u wasjudu, rukuk dan sujud aja kalian. Di sana bacaannya tidak disebutkan, di sana duduk tahiyatnya tidak disebutkan, di sana sujudnya sujud dua kalinya tidak disebutkan, duduk di antara dua sujud tidak disebutkan oleh Allah. Maka kita butuh dengan hadis yang menjelaskan hal tersebut. Dan tidak sampai di sana pula, jemaah. Terkadang ada hadis semau-maunya orang menafsirkan hal tersebut, yang dia tidak dimasukkan dan tidak difahami oleh para sahabat. Baik seperti penafsiran masalah contohnya, atau juga hadis Nabi SAW. Sehingga tiga hal ini harus berpegang teguh kita pelajari agama Islam dengan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, serta sesuai dengan pemahaman yang dipahami oleh para sahabat. Maka Al-Quran diturunkan oleh Allah agar dibaca, jemaah, difahami isinya dan diamalkan petunjuknya. Al-Quran dan sunnah merupakan pedoman hidup abadi dan terpelihara. Dan juga Al-Quran dan sunnah ini adalah sebagai petunjuk hidup kita, jemaah. Petunjuk hidup kita, penawar, rahmat, penyembuh dan sumber kebahagiaan. Sebagaimana Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'idatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya telah datang kepada kalian yaitu pelajaran Al-Quran dari Rabb kalian, penyembuh bagi semua penyakit yang ada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Kemudian katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaknya mereka itu bergembira. Karunia dan rahmatnya itu lebih baik daripada yang mereka kumpulkan. Maka kita katakan beliau menulis buku ini mengharapkan pahala dari Allah dan supaya kita bisa mempelajari bagaimana prinsip dasar Islam yang wajib diketahui oleh muslim dan muslimah. Dan semoga dengan kita mempelajari buku ini akan bertambah keimanan kita, ilmu kita akan bermanfaat, kemudian wawasan tentang Islam dan syariatnya bisa kita pahami. Karena ternyata ibadah yang kita kerjakan itu bukan hanya sebatas itu saja, jemaah. Karena ada orang sekadar sholat ya sholat-sholat saja. Ternyata masih ada yang kurang dari ibadah sholatnya. Bahkan Nabi SAW mengatakan, wa inna rajula la yusallina sitina sanatan lam tuqbal lahu salat. Ada di antara kalian yang 60 tahun dia mengerjakan solat,
tapi solatnya tidak diterima oleh Allah Jalla Jalaluhu. Kenapa? Ditanya, kenapa ya Rasulullah? Maka beliau mengatakan yutimma ruku'ahu wa la yutimma sujudahu. Rukuknya tumakninah tapi sujudnya tidak tumakninah. Yutimma sujudahu wa la yutimma ruku'ahu. Sujudnya tumakninah, rukuknya dia tidak tumakninah. Dia tidak membaca apa yang harus dibaca dan seterusnya. Akhirnya apa yang terjadi? Amalan salat yang dia kerjakan 60 tahun itu tidak ada gunanya jemaah. Maka kita mohon kepada Allah Jalla Jalaluhu, semoga kitab ini bermanfaat bagi kita, bermanfaat bagi beliau yang menuliskan untuk kita, kemudian keluarga serta yang lainnya. Kemudian semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa memberikan selawat dan salam dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat beliau, kemudian keluarga beliau dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau sampai hari kiamat. Nah, beliau mengatakan di sini prinsip dasar agama Islam itu disebutkan di sini ada beberapa prinsip yang harus diketahui dan beliau sudah tulis di sini, dan ini akan membuat agama kita akan menjadi baik, bahkan segala masalah itu bisa diselesaikan, baik itu adalah urusan dunia, kemudian juga urusan agama, perkara akidah, ibadah, akhlak, problematika rumah tangga, masyarakat, kemudian masalah politik, sosial, ekonomi, semuanya agama Islam mengajarkan hal tersebut, dan itu yang kita pelajari. Dan di antara prinsip dasar yang harus diketahui yang dituliskan oleh beliau dalam kitab ini, yang pertama adalah mensyukuri nikmat Islam yang Allah karuniai kepada kita, karena Islam ini adalah nikmat yang sangat besar dan salah satu kunci kita akan dimasukkan ke dalam surga. Kemudian yang kedua, kita akan mendapatkan penjelasan dalam kitab beliau di sini rahimallahu taala pengertian Islam dan tingkatannya. Kemudian yang ketiga adalah karakteristik agama Islam. Kemudian berikutnya adalah asas Islam adalah tauhid dan menjauhkan syirik. Kemudian yang kelima adalah keutamaan tauhid. Yang keenam iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pengertian ibadah dalam Islam. Kemudian yang kedelapan keutamaan Islam dan keindahannya. Yang kesembilan Islam adalah agama yang mudah. Yang kesepuluh Islam adalah agama yang sempurna. Yang kesebelas dasar Islam adalah Al-Quran dan Sunnah yang sahih menurut pemahaman salafus salih. Kemudian yang ke-12 Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Kemudian yang ke-13 al-wala wal bara. Kemudian yang ke-14 kemuliaan akhlak ahlus sunnah wal jamaah. Nah, kita masuk ke bagian yang pertama. Maka beliau mengatakan di antara prinsip dasar Islam, semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memudahkan urusan beliau, kemudian melapangkan kuburan beliau, kemudian diberikan surga oleh Allah Jalla Jalaluhu, amin ya rabbal alamin. Maka beliau mengatakan yang pertama adalah mensyukuri nikmat Islam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada kita. Maka lihat kata Allah Jalla Jalaluhu, man yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah akan diberikan atau mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah, Allah akan memudahkan dia dan membuka dadanya untuk menerima agama Islam. Wa may yurid ayyudillahu, dan barang siapa yang diinginkan sesat oleh Allah Jalla Jalaluhu, yaj'al sadrahu, akan dibuat dadanya daiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama, yang dia akan merasa sempit, merasa sesak dadanya, yang mana ketika ada orang menyebutkan syariat Islam dia pusing dengan syariat Islam tersebut. Maka ini orang-orang yang disesatkan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Padahal sudah syariat Allah Jalla Jalaluhu sudah sebutkan dari firman Allah Rabbul Alamin, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ketika dia dengar hal tersebut dia sesak dadanya. Dia ingin membantah, dia ingin menolak. Maka ini adalah orang-orang yang akan disesatkan oleh Allah Jalla Jalaluhu dan dijauhkan dari kebaikan. Dzalika wa kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Maka demikianlah Allah akan menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian Allah Jalla Jalaluhu menyebutkan dalam firman yang lain dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-22.
Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, afaman sarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih fawailun lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah, yang dia menerima agama Islam, lalu dia mendapati cahaya dari Allah, itu sama seperti orang-orang yang celaka? Jelas tidak sama, jemaah. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala akan memberikan kebaikan kepada orang yang melapangkan dirinya dengan agama Islam. Selama antum ketahui ada dalilnya dari Al-Quran, ada dalilnya dari Nabi SAW dan hadisnya sahih, dan antum tahu pemahaman sahabat seperti itu, kemudian antum berlapang dada dan menerimanya, maka antum akan mendapatkan kebaikan. Kemudian celakalah orang-orang atau mereka yang hatinya telah membatu untuk mengingat Allah Jalla Jalaluhu, maka mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, falamma zagu azagallahu qulubahum. Ketika mereka sudah tidak mau menerima syariat Allah, karena mereka menganggap bahwasanya syariat Allah itu tidak sesuai dengan akal pikiran mereka. Kenapa kok harus poligami, itu harus 4 istrinya? Berarti kan dia ingin melecehkan wanita, kata mereka, karena tidak sesuai dengan akalnya. Akhirnya mereka mencaci maki syariat tersebut. Padahal kalau dia tidak mau dipoligami, silakan, itu adalah haknya. Tapi jangan sampai dia mencaci maki kemudian meremehkan syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Begitu juga dengan syariat-syariat yang lainnya yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun tidak sesuai dengan akal pikiran kita, maka kita sami'na wa ata'na. Enggak bisa antum kerjakan, ya sudah, kerjakan yang bisa antum kerjakan tanpa antum merubah-merubah kemudian yang lainnya. Nah, karena tidak semua syariat Islam itu ada hikmah yang kita ketahui dan kita katakan tadi tidak masuk akal. Maka beliau menyebutkan di sini, rahimallahu taala, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, orang yang tidak mendapatkan hidayah akan senantiasa berada dalam kegelapan dan kerugian, kata beliau. Bagaimana jika seandainya orang yang tidak diberikan hidayah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala? Jelas, maka dia akan tidak tentram, dia akan menderita, dia akan dalam kekafirannya, kemudian dia akan disiksa dan dia akan merasa sulit. Bagaimana tidak, jemaah? Yang memberikan kita kesehatan adalah Allah Jalla Jalaluhu. Yang memberikan kita keluarga yang sehat adalah Allah. Yang memberikan kita bisa cari nafkah hari ini adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang menyehatkan badan kita adalah Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian kenapa kita harus jauh dari Allah Tabaraka wa Ta'ala? Kemudian Allah Jalla Jalaluhu menunjuki hambanya dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang melalui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kewajiban kita adalah mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, semua ucapan Nabi SAW yang sahih dari Nabi, karena ada orang sekarang yang membuat perkataan-perkataan tidak sesuai dengan Nabi SAW. Di antaranya ada orang yang dia karena mungkin menguatkan kelompoknya, dia membuat hadis palsu, jemaah. Ada sebagaimana yang terjadi dari kalangan dari imam kita Abu Hanifah, ketika dia tidak suka dengan yang diikuti oleh sebagian dari kalangan imam kita Imam Syafi'i, maka kalangan dari Abu Hanifah ini buat hadis dia, tapi bukan Abu Hanifahnya, cuma orang-orang yang setelahnya. Mana mungkin kalah saing menurut mereka, atau mungkin kalah dalil dia. Maka mereka mengatakan, sayakunu fi akhiriz zaman rajulun ismuhu Muhammad bin Idris wa huwa asyaddu minal iblis. Mereka katakan, nanti akan datang sedekat-dekat hari kiamat, ada seorang laki-laki bernama Muhammad bin Idris. Siapa Muhammad bin Idris? Imam kita, jemaah. Siapa imam kita? Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Dia lebih buruk daripada iblis, kata mereka. Dia lebih buruk daripada iblis, kata mereka. Dan mereka mengatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang harus kita jauhi, jemaah. Ini yang harus kita jauhi. Maka ikuti beliau, teladani beliau, taati semua perintah beliau. Karena ingat semua yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Jalla Jalaluhu, wa la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak, Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan karena hawa nafsunya. Karena kita tahu Nabi itu ummi, jemaah, tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Kok aneh, ada orang tidak bisa nulis, tidak bisa baca, kok terbukti apa yang dia sampaikan. Oh, ini adalah wahyu dari Allah dan kebaikannya menyeluruh di setiap
pun sama seperti itu. Dan kemaslahatannya tidak pandang waktu dia. Maka kita harus yakini itu dari Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian kita juga menginginkan hidup di bawah cahaya Islam. Dan Allah Jalla Jalaluhu menyatakan bahwa Dia Azza wa Jalla telah memberikan karunia yang besar dengan mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum kalau pengen bagus Islam antum, kata Allah Jalla Jalaluhu, ikutin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi itu sangat menginginkan kebaikan kepada kita. Mana? Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Beliau sangat menginginkan kebaikan kepada orang-orang yang beriman. Bahkan ketika beliau perang Badar, jemaah, di antar kebaikan beliau perang Badar, ketika beliau hanya sekedar mau mencegah kafilah dagang, ternyata orang-orang dari kafir Quraisy itu ngasih kabar ke kelompok yang di Mekah sana, bahwasanya ada gerombolan dari Nabi Muhammad SAW mau menghadang kita. Yang datang antum tahu 1000 pasukan. Sedangkan Nabi SAW lagi kondisi cuma 300 orang, jemaah, tinggal 1000 lawan 300. Itu satu orang lawan 3, lawan 4, lawan 5, jemaah. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Kemudian beliau berdoa di tengah malam mengatakan, Allahumma anjiz wa'daka alladhi wa'atani. Ya Allah, berikanlah, kabulkanlah, penuhilah janjimu ya Allah, janji yang pernah engkau janjikan kepadaku ya Allah. Allahumma in tuglak hadhil isabah lam tu'bat ba'dal yaum. Ya Allah, seandainya kaum muslimin yang 300 ini engkau binasakan ya Allah, dia kalah dari 1000 orang ini ya Allah, besok nggak akan ada yang akan menyembah engkau ya Allah. Dan ini di antara doa Nabi SAW. Kemudian berusaha melawan orang-orang Quraisy. Sampai sekarang kita kenal dengan agama Islam tersebut. Itu adalah pengorbanan Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW pernah sujud di dekat Ka'bah. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy? Mengambil isi perut dari onta yang berlumuran darah, diletakkan di punggung Nabi SAW. Tapi beliau senantiasa sabar, kemudian membawa agama Islam sampai sekarang. Kalau seandainya bukan karena Allah Jalla Jalaluhu, kemudian kebaikan yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, mungkin kita tidak akan pernah kenal. Duduk di masjid seperti ini mungkin kita tidak akan pernah duduk. Bahkan mungkin tidak ada masjid Al-Hikmah di sini, jemaah. Dan tidak ada seorang muslim sama sekali. Tapi dengan kebaikan Nabi SAW, yang beliau tidaklah menginginkan kebaikan kecuali kebaikan yang sempurna bagi umat-umatnya, maka hanya beliaulah tempat suri tauladan yang baik, bukan orang-orang selain dari beliau. Maka Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'asa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa in kanu min qablu lafid dhalalim mubin. Sesungguhnya Allah telah memberikan karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus nabinya di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri. Ingat, nabi itu dari kalangan kita, jemaah, bukan dari kalangan malaikat, jemaah. Sehingga memang perkataan dan perbuatannya adalah sesuai, kemudian tidak akan memberatkan kita. Yang membaca kepada kalian ayat-ayat Allah, mensucikan jiwa mereka, mengajarkan kepada mereka Alkitab, yaitu Al-Quran, dan Al-Hikmah disebutkan oleh para mufassir adalah As-Sunnah, yaitu sunnah Nabi SAW, yang mana sesungguhnya mereka benar-benar dalam keadaan kesesatan yang nyata. Maka dengan hikmah dari Allah, kemudian dari usaha dari Nabi SAW, yang mana dimudahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita menjadi orang yang sampai sekarang mengenal agama Islam, kemudian mengenal syariat-syariatnya. Kemudian setiap muslim niscaya meyakini bahwa karunia Allah yang terbesar di dunia ini adalah agama Islam. Seorang muslim akan senantiasa bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah memberinya petunjuk ke dalam Islam dan mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah sendiri menyatakan dalam Islam, menyatakan Islam sebagai karunia-Nya yang terbesar yang diberikan kepada hamba-hambanya. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina.
Sungguhnya pada hari ini kata Allah Jalla Jalaluhu, aku telah sempurnakan agama bagi kalian dan aku telah sempurnakan nikmatku bagi kalian dan aku ridho agama Islam itu adalah agama atau sebagai agama kalian. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, yang berikutnya adalah kewajiban kita atas karunia yang diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu mengerjakan amalan-amalan soleh. Dan ingat yang perlu antum ketahui jemaah, ketika kita diwajibkan untuk mengerjakan dan menerima karunia dari Allah, ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala mensyariatkan agama Islam, kemudian di sana ada solat, ada syariat-syariat sedekah dan yang lainnya, maka antum harus yakini bukan karena Allah itu butuh sama kita jemaah. Lah. Kadang-kadang ada orang baru sedikit dia melakukan kebaikan dalam Islam itu berbangga diri dia jemaah. Menyombongkan dadanya, oh ana nih yang mengembangkan agama Islam. Oh ana yang menebarkan dakwah. Maka kita katakan Allah agama Islam itu sejatinya tidak butuh sama kita jemaah. Dan Allah itu sejatinya enggak butuh sama kita. Tapi kita yang butuh kepada agama Islam, kita yang butuh kepada Allah Jalla Jalaluhu. Karena ternyata yang kita lakukan itu akan kembali kepada kita. Maka antum kalau enggak mau sholat, Allah itu enggak rugi. Tapi kalau antum sholat, antum yang akan untung karena kembali. Maka kita katakan sekali lagi, kewajiban kita atas karunia yang diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah mengerjakan kewajiban-kewajiban. Ini adalah karunia Allah, kita bersyukur dengan hal tersebut. Tapi yang belum antum tanamkan dalam pikiran antum, bahwasanya agama Islam, bahwasanya kewajiban tersebut bukan karena Allah butuh sama antum. Allah itu tidak butuh sama sekali kepada kita. Tapi kita yang butuh kepada Allahu Jalla Jalaluhu. Dan ketika kita ingkar kepada Allahu Rabbul Alamin, maka sungguh siksanya yang akan diberikan. Maka lihat Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan fadhkuruni adzkurkum washkuruni wala takfurun. Maka berzikirlah, ingatlah, fadhkuruni, ingatlah kepada aku, niscaya aku akan mengingat kalian. Kemudian bersyukurlah kalian dan janganlah engkau ingkar. Bahkan disebutkan orang-orang yang bersyukur itu adalah inna adabi lasyadid, dia akan mendapatkan azab yang sangat besar. Nama Allah Ta'ala dalam mungkin ini yang dapat Anda sampaikan sebagai pembukaan kitab kita. InsyaAllah nanti kita akan masuk di antara cara mensyukuri nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Yang pertama tadi kita sebutkan, mengerjakan kewajiban kewajiban kita atas karunia yang kita terima dengan berkeyakinan bahwasanya bukan agama itu yang membutuhkan kita, bukan Allah yang butuh sama kita, tidak, tapi kita yang butuh kepada Allahu Jalla Jalaluhu. Nama Allah Ta'ala ini yang mungkin dapat Anda sampaikan. Semoga kita terus bisa belajar, kemudian mempelajari agama yang diajarkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala supaya enggak sia-sia. Kata Nabi SAW, ada orang yang melakukan sholat 60 tahun dia sholat tidak diterima karena ternyata amalan yang dia kerjakan, walaupun dia mungkin mengatakan oh ini dari dulu kita diajarkan oleh nenek moyang kita, ternyata tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, maka amalan tersebut tidak ada artinya di depan Allah Jalla Jalaluhu. Bahkan 60 tahun dia mengerjakan hal tersebut, dan memang ternyata masih banyak yang kita tidak ketahui dalam agama Islam. Maka silahkan kita duduk, belajar ilmu Allah, belajar Al-Quran, belajar sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mungkin ini yang dapat Anda sampaikan. Sisanya mungkin ada pertanyaan, tafadhol, bisa ditanyakan kalau ada yang belum difahami. Nah, kalau nggak ada kita cukupkan. Nah, Allah Ta'ala alam shawab, mungkin ini yang dapat Anda sampaikan sebagai pembukaan kita. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada kita, kemudian memberikan keberkahan kepada penulis, yaitu Ustadz kita, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah ta'ala. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan semua kemudahan, kemudian diluaskan, kemudian dimasukkan ke dalam surganya, dan semoga kita juga diberikan pahala yang besar oleh Allahu Jalla Jalaluhu. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga Allah memudahkan urusan dunia dan akhirat kita dan memasukkan kita ke dalam surganya. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.